Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semuanya pada mata kuliah pengauditan internal yang diampu oleh Ibu Ferni. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai Internal Framework and the COSO Standard. Baiklah, yang akan disampaikan pada video presentasi kali ini yaitu 1. Pengenalan anggota kelompok, 2. Definisi pengendalian internal, 3. Pentingnya pengendalian internal, 4. Latar belakang pengendalian internal, 5. Tujuan pengendalian internal, dan 6. Komponen COSO. Baiklah, selanjutnya kita masuk saja pertama yaitu pengenalan. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan pertama Fadia Rahmawangsa dengan nomor BP 181053/2004, kedua saya sendiri Sri Andini Oksharisa Janatu Adnin dengan BP 181053/2016. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan kedua, yaitu definisi pengendalian internal. Apa itu pengendalian internal? Pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh para manajemen yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar. Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Tanpa adanya pengendalian internal, tujuan-tujuan perusahaan tidak dapat tercapai dengan efektif dan juga efisien. Semakin besar perusahaan, semakin penting pula arti dari pengendalian internal dalam perusahaan tersebut. Bahasan yang ketiga adalah pentingnya pengendalian internal. Pentingnya pengendalian internal yang efektif di dalam perusahaan. Pengendalian internal ini merupakan salah satu konsep yang terpenting dan juga mendasar yang harus dipahami oleh para profesional bisnis di semua tingkatan. Dan baik juga untuk auditor eksternal dan auditor internal juga harus memahami pengendalian internal ini. Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar. Untuk yang pertama adalah informasi keuangan dan operasional yang terpercaya. Yang kedua adalah kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur rencana, hukum, aturan, dan regulasi. Yang ketiga adalah pengamanan aset. Yang keempat adalah efisiensi operasional. Dan yang kelima adalah pencapaian misi, sasaran, dan tujuan yang ditetapkan untuk operasi dan program perusahaan, serta yang terakhir adalah integritas dan nilai-nilai etika. Unit atau proses perusahaan memiliki pengendalian internal yang baik jika pertama, menyelesaikan misi yang dinyatakan dengan cara yang etis. Yang kedua adalah menghasilkan data yang akurat dan handal atau terpercaya. Yang ketiga adalah mematuhi hukum dan kebijakan perusahaan yang berlaku. Yang keempat adalah menyediakan kebijakan ekonomis dan penggunaan sumber daya yang efisien. Serta yang kelima adalah menyediakan pengamanan aset yang sesuai. Bahasan yang keempat adalah latar belakang pengendalian internal. Definisi pengendalian internal. Undang-Undang Praktik Korupsi Asing tahun 1977. Sama seperti skandal akuntansi Enron yang membawa kita kepada SOX pada awal abad ke-21, Amerika Serikat mengalami situasi yang sama sekitar 30 tahun yang lalu, periode 1974 hingga 1977, yang merupakan masa di mana terjadi gejolak sosial dan juga politik yang luar biasa di Amerika Serikat. Serangkaian tindakan ilegal ditemukan pada saat pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 1972. Termasuk salah satu masalah yang terjadi adalah perampokan markas besar Partai Demokrat di kompleks bangunan yang dikenal dengan Watergate. Investigasi terkait menemukan praktik meragukan lainnya yang telah terjadi, namun tidak tercakup oleh undang-undang. Mirip dengan bagaimana kegagalan Enron yang membawa kita kepada SOX, hasilnya di sini adalah pengesahan Undang-Undang Praktik Korupsi Asing FCPA 1977. Yang kelima yaitu tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal terbagi atas 3. Yang pertama yaitu efektivitas dan efisiensi operasi.
Hal ini berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan biaya untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Yang kedua yaitu keandalan pelaporan keuangan. Untuk meningkatkan keandalan data dan catatan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Ini dapat meningkatkan ketaatan entitas terhadap peraturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pembuat aturan terkait dan juga kebijakan-kebijakan sebagai entitas itu sendiri. Yang keenam, kita akan membahas komponen KOSO. Berdasarkan gambar tersebut, KOSO mewakili hubungan langsung antara 3 tujuan, 5 komponen, dan struktur organisasi dalam bentuk kubus. Kerangka kerja KOSO sendiri menjelaskan 5 komponen pengendalian internal yang dirancang dan ditetapkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang masuk akal. 5 komponen tersebut yaitu pertama, lingkungan pengendalian, kedua, risiko pengendalian, ketiga, aktivitas pengendalian, keempat, informasi dan komunikasi, kelima, pemantauan. Untuk lebih jauh mengetahui mengenai komponen KOSO, kita akan membahas satu persatu komponennya. Pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai payung untuk 4 komponen lainnya. Tanpa lingkungan pengendalian yang efektif, keempat komponen lainnya tidak mungkin menghasilkan pengendalian internal yang efektif terlepas dari kualitasnya. Agar pengendalian internal dapat terwujud dengan baik, auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian yaitu 1. Nilai integritas dan nilai etika. Ini termasuk tindakan manajemen untuk menghilangkan atau mengurangi insentif dan godaan yang mungkin mendorong personil untuk melakukan perbuatan yang tidak jujur atau melanggar aturan maupun tidak etis. Mereka juga memasukkan komunikasi nilai-nilai etika dan standar perilaku pada personil melalui penyataan kebijakan dan dengan contoh. Kedua, komitmen untuk kompetensi. Untuk mencapai tujuan entitas, personel pada setiap tingkatan dalam organisasi harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen mengenai pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Ketiga, Dewan Direksi dan Komite Audit. Dewan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen menerapkan pengendalian secara tepat dan juga pelaporan keuangan. Dalam pengawasannya, Dewan Direksi juga membentuk Komite Audit yang bertanggung jawab atas pengawasan untuk pelaporan keuangan. Keempat, filosofi manajemen dan gaya operasi. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh organisasi. Sedangkan gaya operasi menentukan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan. Kelima, struktur organisasi. Struktur organisasi berkontribusi terhadap kemampuan suatu entitas untuk memenuhi tujuan dengan menyediakan kerangka kerja menyeluruh atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas suatu entitas. Keenam, yaitu tugas wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab mencakup penjelasan mengenai bagaimana dan kepada siapa wewenang dan tanggung jawab untuk semua aktivitas entitas dibebankan, dan harus saling mempengaruhi satu sama lain dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan entitas, dan setiap individu bertanggung jawab atas hal apa. Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Ketujuh, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Agar pengendalian internal efektif adalah penting bahwa kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang diterapkan akan menjamin bahwa personel entitas memiliki tingkat integritas, nilai etika, dan kompetensi yang diharapkan. Area di mana kebijakan dan praktik sumber daya manusia dibutuhkan meliputi: pertama, recruitment and hiring, kedua, new employee orientation, ketiga, evaluation, promotion, and compensation, keempat, disciplinary action.
Yang kedua yaitu penilaian risiko. Penilaian risiko melibatkan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat mencegah perusahaan mencapai tujuannya. KOSO menggambarkan penilaian risiko sebagai proses 3 langkah. Pertama, perkiraan signifikan risiko. Kedua, menilai kemungkinan atau frekuensi risiko yang terjadi. Ketiga, pertimbangkan bagaimana risiko harus dikelola dan menilai tindakan apa yang harus diambil. Pengendalian internal KOSO menunjukkan bahwa risiko harus dipertimbangkan dari 3 perspektif. Perspektif pertama yaitu enterprise risk due to external factor. Pada perspektif ini termasuk risiko perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi sifat dan waktu penelitian dan pengembangan produk baru atau menyebabkan perubahan dalam proses pengendalian. Risiko dari faktor eksternal lainnya mencakup kebutuhan pelanggan yang berubah atau harapan harga garansi atau aktivitas layanan. Perspektif kedua yaitu enterprise risk due to internal factor. Sebagai auditor internal sering menyoroti tinjauan mereka terus-menerus. Akan ada banyak jenis tingkat risiko perusahaan. Sebagai contoh, gangguan dalam IT server suatu perusahaan atau yang lainnya yang dapat mempengaruhi operasi perusahaan secara keseluruhan. Perspektif ketiga, specific activity level risk. Risiko juga harus dipertimbangkan untuk setiap unit bisnis yang signifikan dan aktivitas kunci, seperti untuk pemasaran, IT, dan keuangan. Hal ini diperlukan mengingat risiko-risiko ini dikhawatirkan tidak terdeteksi pada 2 perspektif lain. Komponen yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Berikut beberapa aktivitas pengendalian internal yang direkomendasikan KOSO untuk satu perusahaan. Pertama, top level review. Manajemen dan auditor internal di berbagai tingkatan harus meninjau hasil kerja mereka, membandingkan hasil yang didapat dengan anggaran, statistik persaingan, dan pengukuran tolak ukur mereka. Kedua, direct functional or activity management. Manajer di berbagai tingkatan harus meninjau laporan operasional dari sistem kendali mereka dan mengambil tindakan korektif yang tepat. Ketiga, information processing. Sistem IT memiliki banyak pengendalian di mana sistem secara internal memeriksa kepatuhan di area tertentu dan kemudian melaporkan pengecualian pengendalian internal apapun. Keempat, physical control. Perusahaan harus memiliki pengendalian yang tepat atas aset fisiknya, termasuk pelengkapan, inventaris, dan sekuritas yang dapat dinegosiasikan. Kelima, performance indicator. Manajemen harus menghubungkan sekumpulan data baik operasional maupun keuangan dan mengambil tindakan analitis, investigasi, atau perbaikan yang tepat. Kelima, segregation of duties. Tugas harus dipisahkan di antara orang yang berbeda untuk mengurangi risiko kesalahan atau tindakan yang tidak tepat seperti kecurangan. Selanjutnya yang kita bahas dalam aktivitas pengendalian yaitu integration of control activities with risk assessment, di mana aktivitas pengendalian harus terkait erat dengan risiko yang teridentifikasi dari komponen penilaian risiko pengendalian internal KOSO. Kemudian control over information system, di mana kerangka pengendalian internal KOSO menekankan bahwa prosedur pengendalian diperlukan atas semua sistem keuangan pembentukan IT yang signifikan atau sistem informasi keuangan, operasional, dan kepatuhan yang terkait. Komponen yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Informasi yang dibutuhkan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal ataupun eksternal, dan informasi digunakan untuk mendukung fungsi komponen lain dalam pengendalian internal. Prinsip komunikasi dan informasi pengendalian internal. Pertama, memperoleh dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan. Kedua, perusahaan secara internal mengkomunikasikan informasi termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal. Ketiga, perusahaan berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal.
Dan komponen kursus yang kelima yaitu pemantauan. Pemantauan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penilaian berkelanjutan atas kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian beroperasi sebagaimana dimaksud dan bahwa modifikasi tersebut sesuai untuk perubahan kondisi dasar. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami.